Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Sebayang dengan NIM 17076225051 dari Program Studi Pendidikan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil rangkuman materi bab 2 yang berjudul Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia dan sekaligus memenuhi penugasan mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Asep Rudi Casmana. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian dari identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berartikan ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Dan yang terakhir, menurut Ganeswara, bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, yang pertama ada pola perilaku. Pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya, dan kebiasaan, ramah tamah, hormat pada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat atau budaya. Yang kedua ada lambang. Lambang adalah suatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ada alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan ini adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya, bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Yang keempat ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa menurut Ramlan Surbakti meliputi yang pertama ada primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Yang kedua ada sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Yang keempat ada kesediaan bersatu dalam perbedaan.
Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suatu bangsa, adat, ras, atau agama. Yang kelima ada sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu sendiri. Yang keenam, ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan. Yang ketujuh, ada kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, atau partai politik. Kemudian salah satu pola perilaku masyarakat yang dapat dijadikan sebagai identitas nasional adalah tradisi malam satu suro yang terdapat di Pulau Jawa. Masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, mengenal sebuah tradisi tahunan yang biasanya mereka rayakan dengan melakukan arak-arakan di pusat kota yang biasa disebut dengan tradisi malam satu suro. Malam satu suro adalah malam yang menandai awal bulan pertama penanggalan Jawa. Malam satu suro juga bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam penanggalan Hijriah atau penanggalan Islam. Kalender Jawa pertama kali diterbitkan oleh Raja Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1940 dalam referensi penanggalan Hijriah. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, masyarakat Jawa ini masih hidup dengan amalan tersebut dan menganggap sakral kegiatan ini. Itu dia penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.